Apa iya kalau untuk public figure, untuk orang yang dikenal, langsung rehabilitasi, sementara tidak dengan orang-orang lainnya? Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum, Tidak penerapan ada hukum hubungan. ya. Undang-undang sudah jelas. Kemudian metode rehabilitasi internasional itu sudah jelas. Metode internasional yang terbaru itu memang diizinkan untuk rawat jalan. Jadi ini perkembangan terbaru ini ya. Kemudian rawat inap itu yang tadi disebut TC itu hanya untuk zaman dulu kokain, heroin. Tapi kalau untuk pemakaian seperti sabu, itu dalam ketentuan internasional, UNODC itu diizinkan, diperbolehkan untuk rawat jalan. Nggak ada hubungan apakah itu pilot. Oke, tapi apakah sekarang itu juga kan artis. yang jadi pertanyaan kalau misalnya masuk rehabilitasi, ada sejumlah public figure misalnya yang masuk rehabilitasi keluar terjerat lagi narkoba. Terakhir kemarin Imam S. Arifin juga sama halnya, 3 kali bahkan. Pak Hendri. Memang nggak ada jaminan ya. Tingkat kemungkinan untuk relapse bagi para pengguna yang sudah direhab itu 70%. Ya. Menjawab pertanyaan tadi kenapa hukum ini kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas kan di sekolah begitu ya. Orang-orang di kampung, saya ini kan setiap proses itu masuk ke pelosok-pelosok ke bawah-bawah. Itu orang yang ketangkep dengan nggak cemen-cemen gitu, ditahan. Sepeda motor yang nggak ada urusan dengan ini disita gitu ya. Mana ada rehab-rehab kayak artis-artis ini, nggak ada itu ya. Jadi saya kepingin dalam penegakan hukum kasus narkoba ya, kita betul-betul harus keras. Indonesia ini dalam kondisi darurat ya. Sepakat. Apalagi mereka kan korbannya Gatot itu kan ya. Kasusnya Gatot itu sendiri saya prihatin ketika mendengar bahwa katanya sudah berubah lagi. Ya. Kemudian mau buka brankas juga nggak bisa. Ya. Kemudian kalau sampai dia lolos dari narkotik, nggak masuk akal saya. Apa gunanya timbangan yang ditemukan di situ? Apa hubungannya dengan senjata api ilegal 500 butir peluru? Apa hubungannya alat suntik? Apa kaitannya untuk apa ini aluminium foil? Untuk apa tuh korek api sebegitu banyak? Ya, tolong saya minta pada penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus narkobanya, telusuri transaksi keuangan. Ya, PPATK juga sudah saatnya untuk turun kemari terkait ini. Karena tidak mustahil dia merupakan bagian dari sindikat narkoba. Tidak mustahil. Jadi kasus ini bisa membuka itu kemungkinan ada sindikat narkoba yang lebih besar lagi, Pak Martin? Ya, indikasi-indikasi itu kan bisa kita lihat ya, sehingga kita akan mengembangkan kasus ini. Apa yang dilakukan oleh penyidik Polres Mataram dan Polda NTB dengan datang ke Jakarta, kemudian melakukan komunikasi dengan Polda Metro Jaya, dan kemudian melakukan upaya-upaya penggeledahan, penyitaan, itu adalah bagian untuk melihat kemana jaringan ini. Saya kira itu. Pada saat penangkapan kemarin, tadi sempat ada pertanyaan juga dari Reza, apakah betul memang ditunggu dulu sampai datang baru dilakukan penangkapan atau memang tidak? Semua orang yang ada di sana memang sudah diindikasi? Ya, kita memang melihat momen ya. Dalam hal ini pada saat melakukan penangkapan kan kita harus lihat ya, feeling penyidik itu pada saat melakukan upaya penangkapan itu harus benar-benar bekerja. Kapan masuk, kapan untuk melakukan penggeledahan. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Polres Mataram sesuai dengan prosedur dan memang mekanisme yang dia lakukan dipenuhi dengan melakukan surat perintah penyelidikan, melakukan surat perintah penangkapan, dan dilengkapin. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh Polda NTB dan jajarannya sesuai sudah prosedural. Oke. Jadi agar kasus seperti ini ada efek jerahnya lah, apa yang mesti dilakukan segera, Pak Slamet? Ya, semua ketentuan hukum harus dilaksanakan. Kalau misalnya dalam undang-undang itu harus dihukum berat, dihukum berat. Kalau misalnya harus direhabilitasi, ya harus direhabilitasi misalnya. Kalau seperti Reza ini kan tidak masuk dalam kasus. Kemudian kalau memang ada indikasi transaksi yang mencurigakan, seperti Bang Edi tadi, ya harus masuk ke situ supaya ada efek jerah. Harus masuk ke sana sampai transaksi mencurigakan juga menjadi bagian untuk pemberantasan. Saya melihatnya begini, dalam kasus narkoba, ya penyidik saya mengapresiasi semua kerja kerasnya, upayanya, dan saya hanya minta pada pihak-pihak lain tidak mengintervensi penyidik. Ya, jangan menggunakan kewenangan atau
yang lain-lain untuk mengintervensi penyidik dalam kasus narkoba. Oke. Ini menyangkut keselamatan bangsa. Jangan mentang-mentang artis ya. Jangan mentang-mentang artis. Ya, jangan mentang-mentang artis, jangan mentang-mentang penguasa, nanti ada kekuatan-kekuatan Oke, politik. Jadi pemberantasan narkoba ini bisa dijamin tidak akan tebang pilih ya, Pak Martinus juga harus Pak begitu. Slamet, Pak Henry, kita Satu hal berharap tadi semua. yang Oke. TC tadi itu Sedikit saja. memang internasional, standar internasional dan nasional memang diizinkan untuk rawat jalan ya. Kita harus Itu yang segera- terbaru, Baik. Bang Henry. Biar Baik. Bang Henry tahu itu. Penegakan hukum Saya yang nggak mau berdebat. tegas dalam pemberantasan kasus narkoba ini bisa menyelamatkan bangsa dari darurat itu narkoba. Terima tujuannya. kasih Pak Henry Yosodiningrat, terima kasih Pak Slamet pribadi, terima kasih juga Pak Martinus Sitompul, Kombes Martinus Sitompul sudah hadir di Kompas Malam.